Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fahri Belajar Investasi. Buat yang baru nonton, perkenalkan, saya Fahri, programmer yang kebetulan upload video di internet. Kita lagi belajar investasi dengan budget 1 juta sebulan. Kita akan lanjut ke episode 55, Q3 2022 PTBA gimana. Oke, kemarin kita bahas terkait corporate presentation PT Bukit Asam Tbk. Kita coba cari tahu di sini ada apa infonya. Yang pertama adalah dari sini kita bisa lihat Newcastle itu harga acuan untuk luar negeri ekspor dan Indonesian Index ini harga dalam negeri. Berarti dari sini kita bisa tahu kayak harga Newcastle, harga ekspor lebih mahal daripada harga import. Harga untuk ekspor lebih mahal daripada harga. Artinya ya keuntungannya harga jual. Artinya keuntungan yang bisa kita dapat lebih gede kalau kita lebih banyak ekspor. Keuntungan yang didapat bisa lebih gede kalau kita lebih banyak ekspor. Oke, next. Terus trennya dari 2022 sampai 2024 trennya harganya turun. Ini dalam 2 tahun ke depan anjlok ya. Tren harga batu bara 2 tahun turun. Harga 200. Ini yang di sini tuh kemarin kita harga indeks harga batu bara yang mana ya? Kita pakai Indonesia kali ya. Oh enggak nih, ini kayak kayaknya 300 sekarang berapa nih? 300-an ya betul. Nanti ini akan jatuh ke 200. 200-an itu harga setara sama kuarter 1 2022. Oh nih kuarter 4 2021 juga ya. PTBA kuarter 4 2022 year 5 year. Harganya setara sama di sini ya. Berarti ada potensi ini bakal jatuh ke harga 2000-an gitu ya. Jadi secara valuasi kemungkinan kita jatuh. Cuma ya kita incer dividen ya. Karena valuasi unrealized ya. Cuma nanti artinya apa? Artinya ya kita harus memutuskan ketika kita udah beli sekarang nih, kita nggak ada plan untuk ngejual itu lagi. Oke, ke 2000 ya, dari 3.500 lumayan habisnya. Oke, next ada potensi harga jatuh ke 2000. Harga PTBA jatuh ke 2000. Cuma kalau harga 2000 kita apain? Kayaknya kita ambil, kita beli. Coba kita cek di sini. Target kita adalah harga di 2.900. Kalau belum pembagian dividen tahun kemarin harusnya masih oke. Coba kalau kita kurangin mana ya di PTBA. Kalau kita geser time window-nya kemarin sampai AP8 AP ya. Kita masukin Q-nya. Tapi tinggal digeser gitu. Jadi 1612. Langsung jatuh banget ya. 1612. Oh, 2000. Ya, berarti misalkan dividen ini lewat nih yang awal tahun depan nih, yang buat 2022. Kalau udah pembagian dividen untuk tahun 2022, harga yang oke untuk kita beli di 2000-an. Jadi tadi ya, tahun depan ada potensi jatuh ke 2000 dengan harga itu masih oke buat kita beli. Artinya kalau jatuh ke 2000 ya udah kita tambah aja gitu. Karena untuk tahun itu masih oke. Kurang lebih gitu ya. Oke, kita catat dulu deh di sini. Sisipkan catatan. Setelah dividen bukan harga tadi ya. Jadi segitu. Setelah dividen, potensi dividen rata-rata turun jadi segitu. Oke, artinya masih cukup worth lah buat kita beli. Walaupun agak mahal ya. Cuma nanti kalau turun 2000 kita ambil lagi. Nggak kita jual. Oke, next. Ini oke, harga yang Indonesia lebih cenderung flat nanti next nih. Performance highlight, sales naik, production naik. Nah ini nih, production naik kan biasanya costnya naik nih. Kalau costnya naik harga turun masih bisa nutup apa enggak? Itu tuh pertanyaannya. Jadi kan produksi naik, pasti buat naikin produksi itu dia costnya naik dong. Kalau yang variable price itu harusnya aman ya, cuma yang statik yang udah misalkan kayak gaji karyawan gitu kan mungkin di PHK dong, atau apalagi ya yang misalkan ya pokoknya suatu alat yang udah dibeli terus ya itu harus dibayar terus walaupun produksinya dikit atau banyak, sedangkan mungkin supply-nya sedikit atau bahkan harga batu baranya juga murah. Pertanyaannya apakah nutup itu? Apakah masih bisa untung? Produksi naik, cost naik, tapi tiba-tiba harga batu bara turun. Oke, ini pertanyaannya. Stripping ratio 5,5.
tergolong kecil apa gede ya? Kayaknya kecil deh. Kemarin kan stripping rasio itu volume tanah yang diambil dibanding sama batu bara ya. Jadi ada dua metode kan, kemarin dia gali ke dalam sama langsung dikeruk. Ini kayaknya 5,5 tuh kayaknya langsung dikeruk ya, nggak ke dalam. Sepertinya begitu. Revenue naik signifikan, selling naik signifikan, cash cost naik ya. EBITDA naik signifikan, net profit naik signifikan, cash and cash equivalent 14 triliun. Oke. Export portion growing bigger. Sales breakdown by portion. Sales breakdown by portion. 2019 40%. Ini maksudnya apa nih? Oh, ini export portionnya yang ini, sales volumenya yang ini. Secara sales volume turun nih di 2021 dan 2022. Tapi secara laba naik ya. Kenapa naik? Berarti karena emang harga batu baranya yang naik ya. Jadi walaupun jual dikit, karena untungnya gede jadi labanya naik. Tadi di sini lupa dipindah. Ya, jadi di sini nih 2019 2021 ya segini, terus turun. 2022 juga masih di bawah dari yang lain. Walaupun penjualan ini sales volume ya. Penjualan turun tapi laba kan tetap dapat ya, kemarin gede. Ya, secara penjualan, secara volume ekspor turun tapi laba tetap naik. Ini karena harga batu bara yang emang tinggi. Oke. Export portion 40, 46, 43, 42, 38. Export portionnya nggak beda jauh. Artinya apa? Artinya ini kan sales. Sebentar. Ini salesnya ini sales ekspor doang atau sales total? Kayaknya ini sales total deh. Ini kita rubah nih. Penjualan. Volume penjualan turun nih. Terus proporsinya ekspornya sama 38. Terus quarter 1 expect 33, quarter 2 expect 38. Berarti ini mah expectnya turun, tapi kenapa growing bigger ya? Oh, jadi ini sempat turun nih, sempat anjlok ya. Sebentar. Quarter 1. Oh ya, ini berarti ini sempat turun nih. Kesini sempat turun ke 33, terus naik ke 38, terus sekarang ada di angka 44. Terus ini 38 ini di average kayaknya. Berarti trennya tuh lagi naik buat ekspor. Mungkin karena kemarin ada larangan ekspor kali ya. Not sure. Atau ada pembatasan ekspor. Kan harusnya secara demand tinggi ya. Sales breakdown by destination. Paling banyak domestik 62%. Penjualan paling banyak masih domestik 62%. Terus yang kedua tertinggi adalah India. Oke, next. Production volume. Trennya naik juga. Stripping ratio naik. Oke, ini harusnya kurang oke. Harusnya yang bagus adalah kita keep stripping rasionya rendah. Karena cost-nya akan tinggi ya kalau stripping rasionya tinggi. Next, revenue. Stripping rasio tren dari 45 ke 55. Revenue export sales increase. Oke, revenue naik. Nah, ini nih. Ini yang mengerikan ya. Production cost-nya naik. Oke, cash cost per ton. Oke, average sale price. Berarti cost naik tinggi didominasi sama kenaikan BBM. Tapi harusnya sekarang harga BBM udah turun nih. 8.600 tuh harga apa? Pakai apa BBM? Pertamax atau solar? Solar harusnya. Harga solar. Apa bahan bakar untuk kendaraan tambang? Bahan bakar kendaraan tambang. Harusnya kan pakai mesin diesel kan. Kalau pakai mesin diesel pakainya Pertamina Dex. Indeks harga Pertamina Dex. Ada nggak? Nggak ada. Ya intinya dulu pernah naik tinggi, tapi harusnya sekarang udah mulai turun lagi ya, nggak semahal kemarin. Jadi let's see, harusnya di quarter 4 harganya turun, costnya turun ya. Walaupun turunnya masih belum ngikut yang sebelumnya di harga 8.000. BBM, tapi di sini nggak ada BBM, adanya railway mining service. Oh, FL fuel 7%. Mining service fee-nya juga tinggi. Apa itu mining service fee? Oke, net profit mayoritas gara-gara ekspor ya, karena harga ekspornya naik ya, harga bara domestiknya kecil. Jadi kalau bisa ganti tuh proporsinya ekspor banding domestik itu harusnya tinggi ya. Cuma ya nanti Indonesia kagak punya batu bara, mati listrik dong ya. Kalau semua orang maunya ekspor, nggak ada yang mau ngasih batu bara diimpor. Maksudnya nggak ada yang ngasih batu bara buat domestik. Ya mungkin dari pemerintah bikin gimana caranya biar not sure gimana caranya. Soalnya kalau pemerintah bayar mahal ya buat batu bara kan anggaran jadi tinggi tuh. Ya kasihan juga. Nanti harga listrik makin mahal dong. Oke. Ya kita skip. Next, Previsure Largest.
Total aset makin banyak, net cash position makin banyak juga. Ya cash ada banyak ya. Cash PTBA ada banyak. Tinggal pertanyaannya berapa banyak yang mau dikasih ke investor. Kemarin kita asumsiin dividen, bukan PTBA. Kemarin kita asumsiin target dividen. Oh, nggak ditulis ya di sini. Oh, ada di sini nih, salah. Nah, ini nih. Kemarin kita pakai target dividen itu ini ya kayaknya 10.000 ya. Di angka 80%. 10.000, 1, 2, 3. Bener kan ya? Saham enggak cuma 2.000. Oh, ini 10.000 ya. Oke, lanjut kita cek lagi apa yang bisa kita ambil dari sini. Komitmen ESG, environment friendly, bus elektrik, hybrid, dan truk. Oh, oke. Berarti truknya enggak masih hybrid. Hybrid tuh, tapi ada juga yang elektrik ya. Kalau udah pakai listrik berarti ya bisa jadi mungkin PPLT yang dibeli itu buat biayain itu ya, buat bikin. Karena kan tadi BBM mahal ya. Kalau dibanding listrik kan harusnya lebih murah. Tapi agak aneh juga ya. Dia batu bara tapi nggak mau make batu bara. Oh, nggak bisa PLTU tadi kan pakai batu bara. Next, mining reporting, solar cell income. Oke, what are we doing? Vegetation and reclamation. Oke, jadi habis ditambang dirapiin gitu mungkin kan forest. 20 solar panel power plant. What are we doing? Develop community goal words project development update. Oh, ini site-nya tutup kapan itu kayak perlu dicek ya. Cuma di sini nggak ada info ya. Area tambangnya kira-kira bisa sampai kapan. Sinergi PTBA Semen Indonesia, sinergi PTBA dengan PLN. Oke, thank you. Oke, so far belum ada deal breaker ya. Ya cuma kita sama-sama tahu aja ini di tahun depan kemungkinan harga saham batubaranya akan jatuh. Apakah kita perlu nunggu sampai tahun depan baru beli setelah harganya jatuh? Sepertinya enggak. Kayaknya kita tetap invest ya, walaupun kita tahu harganya bakal jatuh ya, kita cicil, nggak all in. Kemungkinan kita save 1 juta, jadi 1 jutanya kita pakai buat beli PTBA. Terus in paralel kita coba cari-cari saham lain yang kira-kira berpotensi. Oke, gitu aja berarti ya. Jadi kita plannya mau beli saham PTBA. Next. Beli saham PTBA. Ya kenapa 1 juta? Ya karena uang kita sekarang ada 2 juta ya. Kalau kita punya uang 100 juta, saya nggak pede buat beli 25 jutanya. Misalkan punya uang 100 juta ya. Saya nggak pede 50 juta langsung all in ke PTBA sekarang sih. Kenapa gitu? Ya karena kita tahu harganya lebih mahal. Cuma karena kita uangnya 1 juta, karena kita baru mulai. Karena kita baru mulai dan 1 juta ini setiap bulan masih bisa kita dapat. Jadi harusnya kita akumulasiin pelan-pelan, masih nutup lah nanti gitu. Daripada uangnya dibiarkan, kita pengen ini sih, targetnya kan dapat passive income. Kalau kita all in hampir seluruh harta kita misalkan, berarti kita cuma bisa dapat sekitar 5,88% per tahun, dan itu dengan harga segini ya. Kalau habis satu dividen pertama langsung secara persentase per tahunnya kan langsung anjlok gitu. Kalau tetap pakai harga yang sekarang. Coba tadi kalau 2000 berapa? Oh enggak deh, tadi harganya 2000 ya, 7%, jauh lah pokoknya. Ini ya cuma 588. Oke, mungkin cukup sekian buat hari ini, dan kita nanti akan cari emiten lain. Thank you.